Saya hanya mau melayani atau komentar terhadap manusia loh. Berarti Denny Siregar bukan manusia, Bang. Jadi apa dia, Bang? Jin, setan. Masya Allah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada konten yang bisa menghasilkan ladang jariah, yaitu di Cahaya Hati News yang menyampaikan berita fakta aktual terkini dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Qul al-haqqu law kana mura. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Subhanallah, luar biasa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berita yang kami angkat saat ini dari suara.com. Disebut Denny Siregar mau ledakkan bom. Begini respon Munarman. Masya Allah, luar biasa. Denny Siregar mau meledakkan bom. Gawat nampaknya. Denny Siregar menyebut ada upaya dari mantan petinggi Ormas terlarang FPI Munarman untuk meledakkan bom saat persidangan offline perkara Habib Rizik Syihab. Menanggapi itu, Munarman hanya melayangkan tawa dan tanya. Masya Allah. Emanglah ya, kalau buzzer itu dapat uang dari hasil kerja yang haram, beginilah mulutnya. Semuanya serba yang fitnah, serba yang ghibah, serba yang gunjing, serba menyudutkan orang-orang Islam, terutama petinggi-petinggi mantan ex-FPI, yaitu Kakanda Munarman. Subhanallah. Dalam jawabannya menanggapi pertanyaan yang dituduhkan kepada dirinya, Munarman bertanya, siapa Denny Siregar? Wah, kakak, siapa makhluk itu? Saya hanya mau melayani atau komentar terhadap manusia loh. Berarti Denny Siregar bukan manusia, Bang. Jadi apa dia, Bang? Jin, setan. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Luar biasa. Saya hanya mau melayani atau komentar terhadap manusia loh. Berarti dia bukan manusia ya, Bang ya. Masya Allah, luar biasa. Kata Munarman melalui pesan WhatsApp kepada suara.com Minggu 4 April 2021. Namun Munarman enggan berkomentar lebih jauh menanggapi pernyataan Denny Siregar. Saya hanya diskusi sama makhluk yang mengerti bahasa manusia yang beradab. Masya Allah. Berarti dia bukan makhluk, Bang. Berarti dia bukan manusia juga, Bang. Masya Allah. Sekelas apa dia, Bang? Apakah sekelas binatang, sekelas jin, sekelas setan, atau makhluk-makhluk halus yang dari luar negeri, Bang? Atau dari langit? Masya Allah. Diketahui Munarman mau ledakkan bom di sidang Habib Rizik Syihab. Hal itu dibongkar pegiat media sosial Denny Siregar dalam situs pribadi dennysiregar.id. Ya Allah. Sabar, Bang. Tenang, Bang. Betul yang Abang bilang. Ya, jawab ya pertanyaan dari makhluk yang bernama manusia, Bang. Denny Siregar mengaitkan dengan dugaan keterkaitan Munarman dengan aksi teroris yang ramai belakangan ini. Dalam tulisannya itu, Denny Siregar menulis Laskar Jihad FPI bentukan Munarman saat ini tetap menyala. Bahkan Laskar Jihad tersebut merencanakan serangan militan untuk balas dendam. Hei Denny Siregar, kau baca berita. Jangan sampai kau menyebarkan fitnah tanpa berita. Kalau begitu, ini yang terjadi. Kau sudah secara tidak langsung menuduh Bapak Jokowi dan JK juga sebagai pelaku daripada orang yang memprovokasi teroris. Kenapa? Karena di rumah teroris ada kalimat Jokowi JK 2 dan di bawahnya ada Pak Ijo. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan dikaitkan dengan mohon maaf. Orang bisa saja membeli di warung, bisa saja membeli di kedai atribut daripada FPI. Nah ini contoh begini. Ini kalau begini gimana nih? Bagaimana bentuknya nih kalau begini nih? Kalau sudah begini, spanduk Jokowi JK terpampang di kamar terduga teroris Sleman. Kenapa tidak kau tuduhkan? Hei, ada apa? Karena kau dapat duit. Maka nggak berani. Hati-hati, mulutmu harimaumu, lidahmu tak bertulang, tajamnya mengalahkan pisau dan pedang. Ya, Masya Allah. Untung kau hidup di Indonesia, di luar negeri sudah selesai. Ya, hati-hati kau Denny Siregar. Warga Cupu Watu, Purwo Martani,
Kalasan Sleman di sekitar tempat SP tinggal tidak menyangka jika SP alias Agus Ari merupakan terduga teroris. Bahkan ketika Agus ditangkap Densus 88, warga mengira peristiwa tersebut merupakan penculikan. Warga mengira penculikan soalnya tiba-tiba saja langsung ditangkap begitu. Posisi itu sudah mau gelap, kata Kepala Dukuh Cupuatu 1 Awang Prasongko pada Merdeka.com Rabu 26 Agustus 26 bulan 8. Nih, pantauan Merdeka.com, di dalam kamar Agus terlihat spanduk Jokowi JK di dinding. Selain itu ada juga sarung, gitar, dan ban dalam sepeda motor serta tumpukan pakaian di sudut kamar. Awang melanjutkan, melihat ada keramaian warga pun keluar dan melihat proses penangkapan Agus. Nih, luar biasa. Saksinya si Awang pada Merdeka.com. Nih, Merdeka.com, spanduk Jokowi JK terpampang di kamar terduga teroris Sleman. Maka oleh sebab itu, hati-hati wahai Denny Siregar. Kau ngomong harus pakai data, karena kalau ngomong selama ini pakai data, ya, maka wajar Bang Munarman berkata, aku hanya mengkomentari manusia. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita tegakkan kebenaran, ya. Namun ya luar biasalah orang-orang saat ini. Diketahui Munarman mau ledakan bom di sidang Habib Rizik. Hal itu dibongkar pegiat media sosial Denny Siregar dalam situs pribadinya dennysiregar.id. Dia mengkaitkan aksi dugaan keterkaitan Munarman dengan aksi terorisme yang ramai belakangan ini. Dalam tulisannya itu, Denny Siregar menuliskan Laskar Jihad FPI bentukan Munarman saat ini tetap menyala. Bahkan Laskar Jihad tersebut merencanakan serangan militan. Nih, nanti kita tag ya, silahkan netizen ya yang mau melaporkan kepada kepolisian. Ini masalah berita fitnah ini. Ini memfitnah. Ya. Kalau begitu secara tidak langsung dia juga ingin memfitnah sebenarnya Bapak Jokowi JK. Karena apa? Spanduk Bapak Jokowi JK ada di dalam rumah teroris ya yang disaksikan oleh Awang di kota Sleman. Oke sahabatku, kami sampaikan berita ini fakta, aktual dan terkini. Yuk sama-sama kita lihat apa tanggapan dari pengacaranya Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab dari Bang Aziz Yanwar. Sama-sama kita lihat videonya. Mudah-mudahan dengan ada video ini terselesaikanlah klarifikasi tentang tidak ada keterkaitan terorisme bom yang meledak. Bisa jadi itu rekayasa bagaimana FPI menjadi organisasi teroris agar dananya yang sudah diblokir mereka tidak bisa balikkan lagi atau mereka tak perlu balikkan lagi. Na'udzubillah min zalik. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal video pengakuan terduga teroris yang pernah bergabung dengan FPI, maka tanggapannya satu, bahwa Front Pembela Islam atau FPI sudah bubar, itu fakta. Kemudian yang kedua, adanya klaim dari ex anggota FPI yang pernah gabung FPI dulu dan saat ini menjadi terduga pelaku teror, maka itulah namanya framing jahat kolaborasi media iblis dan iblis operator isu jualan teror ini. Karena membuktikan Front Pembela Islam dengan aksi teror saat ini adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena FPI atau Front Pembela Islam sudah bubar. Kan yang bubarkan yang para zolimun itu. Masa sudah dibubarkan kemudian minta tanggung jawab ke pihak yang gak eksis lagi sebagai sebuah entitas. Itu artinya sudah zolim, dungu, dan pandir. Itu maksudnya. Kemudian secara hukum entitas yang sudah tidak ada alias almarhum tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban. Masa contohnya kita minta tanggung jawab soal kezoliman ini sama pemerintah kerajaan Majapahit dulu. Ya. Soal kedunguan dan kepandiran saat ini minta sama tanggung jawabnya sama pemerintah Majapahit dulu, kan nggak mungkin, sudah nggak ada. Kemudian yang ketiga, 2015 lalu ada ex anggota suatu institusi negara yang nyata mengaku ke Suriah bergabung dengan ISIS, tapi tidak ada satupun media iblis dan iblis operator jualan isu teror mengkaitkan institusi itu dengan terorisme. Padahal itu fakta. Jika mau dikaitkan, kenapa nggak dilakukan? Kenapa alasannya? Ada juga anggota institusi negara tersebut menjual senjata ke kelompok separatis, tapi tidak disebut institusinya pendukung separatis yang ingin menghancurkan NKRI. Kenapa?
institusi yang masih eksis dan anggota yang jadi anggota ISIS tidak dikaitkan dengan teroris dan separatis pada institusinya. Alasannya kenapa? Tapi jika FPI yang nyata sudah bubar masih juga dikaitkan. Itulah namanya framing dan upaya pembusukan kepada Front Pembela Islam yang sudah bubar. Di FPI ketika masih eksis secara entitas, orang yang sok-sok radikul, ngotot mau-maunya sendiri sudah pasti dikeluarkan dari FPI. Dan orang-orang itu tidak diterima di tubuh FPI yang wasatiyah. Demikian. Subhanallah. Luar biasa sahabatku. Kami sampaikan fakta terkini aktual sesuai dengan sunnah Rasul. Kul al-haqqu law kana murah. Katakan kebenaran walaupun pahit, walaupun kau terintimidasi, walaupun kau dibenci, bahkan walaupun kau berada di balik jerusi besi. Terima kasih sahabatku. Sebarluaskan agar tahu kalian siapa Denny Siregar ini dan berita fitnah apa yang dia perbuat, dan kami tagkan buat sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.